cepet tapi endul, tapi rata-rata makin lama makin endul. Pelakor, kenapa kamu tiba-tiba sama laki orang? Iya, nah ini payudara asli. Di dalam atau di luar? Oh, good looking. Tapi ngerokokin suka? Itu photoshoot telanjang, habis telanjang lu ya dipakai sama fotografer. Ya. Emang laki-laki bangsat sih. Kalau Vicky Prasetyo pasti ngajakin gue udah lebih enggak, ke... gue udah tahu deh. Karena channel YouTube Crazy Nick Miril setelah 4-5 hari ya. 5 hari nggak upload karena aku lagi sibuk banget. Oke, Kak. Sibuk kencengin badan. Olahraga ya, aku lihat dari Instagram. Iya, bikin muscle otot sama meeting-meeting. Gitu. Bener, buat film. Oh, film ya? Lagi ada project? Iya, mau bikin film, bukan main film. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu. Dia adalah pemersatu bangsa. Namanya adalah Dea. Dia ini adalah seorang DJ. Coba perkenalkan diri kamu. Umur, tinggi, ukuran payudara, semuanya. Tinggal di mana? Oke. Hai guys, aku Dea Alexa. Biasa dikenal orang DJ Dea Alexa ya. Basicnya aku model dan DJ juga gitu. Ada pekerjaan sambilan? Sementara ini nggak ada. Open BO? Tidak. Terselubung? Tidak juga. Aja. Iya, nah ini payudara asli, palsu? Palsu, Kak. Sama dong. Palsu, aku mengakui, aku mengakui ya. Nah, bagus ya, berapa kamu isi? Ini 375 cc ya. Oh, 375. Lebih ke, aku tanya sama dokter yang pas sama badan aku sih, yang nggak terlalu tinggi besar. Berapa tinggi? Aku 165. Oh, oke. Kebesaran sih. Kebesaran ya. Tapi buat badan aku yang agak berisi nih. Tapi nggak apa-apa kalau biar seksi, ada yang menonjol, harus ditonjolkan, nggak ada masalah. Lebih ke ini sih, Kak, karena aku ada di bidang model ya, entertain, DJ juga. Iya, jadi untuk penampilan itu harus menurut aku nomor 1 gitu. Benar. Iya, kalau mau cantik sekalian, kalau mau jelek sekalian, jangan setengah-setengah. Oke, Dea, udah berapa lama sih kamu bekerja di bidang DJ sama modeling? Yap, aku 6 tahun sih, Kak. Model itu 6 tahun, DJ juga 6 tahun. Basicnya aku dulu awalnya model majalah dewasa. Salah satu model majalah dewasa. Apa tuh majalahnya? Populer. Oh, Populer. Udah nggak ada, udah selesai? Iya, udah selesai. Populer, tapi aku nggak terusin di majalah itu. Cuma awalnya aja aku ikut kompetisi, habis itu aku lanjutin karir di DJ. DJ? Ya, belajar dari mana kamu bisa nge-DJ? Otodidak. Aku belajar sendiri. Oh, sendiri? Ya, karena memang basicnya aku suka musik, aku suka dugem. Yaudah, gimana caranya ya gue dapet duit dari hal yang gue suka gitu kan. Ya udah, akhirnya coba beli alat DJ, bisa gitu. Suka deh ya, akhirnya. Dapat potensinya di situ. Langsung tuh sampai sekarang. Ya. Red, DJ kamu kalau mau manggil Dea berapa? Tergantung kota, tergantung venue juga, sama tergantung tanggal ya, momen. Kadang kan lagi hari-hari. Kalau kayak ulang tahun, iya, ulang gitu, tahun kan. klub, anniversary klub berapa? 2 digit lah. Ya. Kisaran. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Kalau event biasa masih 10 di bawah sedikit, 8 juta, 10 juta masih. Jadi sedikit. tergantung acaranya ya. Iya, Kak. Tapi lo termasuk salah satu yang nakal gitu nggak sih? Nakalnya, gue basically nakal ya, kayak nakalnya karena gue DJ, gue juga model, pasti image orang pasti udah pasti cewek nakal gitu. Jualan tapi gitu. kalau jualan nggak sih? Nggak. Pelakor. Pelakor nggak juga. Suka sama laki orang? Pernah nggak? Pernah sama. Oh ya, pernah sama laki orang, tapi ternyata lebih enak sama yang bujangan. Bujangan. Ya gitu, karena aku lagi nyari yang buat masa depan sih gitu. Kalau laki orang kan kemarin cuma buat memberi aja, gitu, membantu, ya kan? Terus sekarang lebih fokusnya buat ke masa depan. Senakal apa dia? Nakalnya lebih ke dugem aja sih, minum gitu, karena basicnya
nggak nakal yang gimana narkoba gitu, enggak. Lebih ke minum aja. Ngerokok aja aku enggak. Iya. Tapi ngerokokin suka. Itu suka banget. Suka ngisep kan? Yang ngisep yang lain suka. Iya, suka Kak, semuanya. Suka. Kenapa kamu tiba-tiba, tadi kan kamu bilang pelakor, kenapa kamu tiba-tiba sama laki orang? Awalnya sih dulu nggak tahu, biasa dibohongin gitu. Kenalan bilang single ya gitu. Terus gue juga nggak nanya sih lo punya istri atau enggak, cuma bilang lo punya pacar apa enggak gitu. Dia jawab enggak kan, karena masih muda kali. Masih muda, cuma beda sekitar 6-7 tahun dari umur aku. Jadi gak nyangka udah 3 bulanan pacaran baru tahu kalau suami orang. Ya udah aku nggak mau terusin. Tahu dari mana kalau dia suami orang? Sosial media. Sekarang kan apa-apa udah sosial media, Kak, Instagram gitu-gitu kan. Jadi tahu circle-nya dekat. Ya udah akhirnya taunya laki orang, aku nggak mau terusin. Artis? Public figure? Aku nggak pernah punya hubungan sama artis, public figure atau kayak selebgram, nggak pernah. Aku lebih suka punya pasangan yang nggak di dunia aku. I see. Terus hal ternakal yang pernah lo lakuin apa aja? Hal ternakal lebih ke apa ya? Kabur dari rumah kali ya, itu aja. Kapan tuh kabur dari rumah? Dari kecil sampai sekarang. Maksudnya dari kecil tuh? Maksudnya gimana? Dari umur 13 tahun aku tuh udah pergi dari rumah sampai sekarang ya. Nggak pernah balik? Orang tua nggak nyari? Basically udah nggak ada sih. Udah yatim piatu? Iya, jadi dari 13 tahun aku udah mutusin buat aduh gue udah nggak bisa di rumah, anak berawan ham gitu kan. Udah nggak bisa di rumah. Terus akhirnya ketagihan gak pulang-pulang. Tapi punya keluarga nggak? Punya, aku 3 bersaudara, punya adik, punya kakak. Ketemu nggak sama adik kamu? Ketemu, sampai sekarang ketemu gitu. Cuma karena aku anak perempuan sendiri, jadi kayak udah paling nakal sih menurut aku, nggak pernah pulang, nggak pernah mau ketemu keluarga gitu. Sama sekali, dari 13 tahun sampai sekarang nggak pernah ketemu keluarga? 5 tahun terakhir ini baru ketemu lah. I see. Semenjak udah di DJ, model juga karena sosial media kan. Yang tadinya aku bukan basicnya model, aku basicnya dulu kerja kantor, wanita karir gitu. Pas udah masuk populer lebih kayak agak viral gitu kan, voting gitu-gitu ya, minta promo-promo, naik lah foto-foto seksi aku. Ya udah akhirnya keluarga tahu ya udahlah ya, telanjur lah ya, jadiin aja sekalian. Berapa sih penghasilan kamu jadi DJ? Ini apa nih? Per bulan, per tahun? Per bulan. Kisaran aja, kisaran. Karena aku ambil jobnya itu kan cuma di weekend ya, Sabtu, Jumat, Sabtu gitu. Sekitar hampir 50 lah, Kak. Sebulan? Iya. Karena weekly kamu ya? Iya. Bukan yang Selasa, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Lebih gitu. Ambilnya luar kota aja, Jakarta aku nggak pernah ambil. Kan kamu bilang tadi katanya umur 13 tahun udah kabur dari rumah. Iya. Berarti kamu udah nggak perawan umur berapa? Gak perawan itu di pacar pertama aku sih di umur 21. 21? Iya, wajar. Iya. Kupikir 14 tahun kamu udah nggak perawan. Enggak, 21. Aku baru, jadi broken home walaupun aku keluar dari rumah gitu ya, tetap sekolah masih lancar gitu, aku selesain. Terus kerja juga, sempet nggak mau pacaran karena mikir aduh gue udah nggak di rumah, nggak ada orang tua gitu kan. Jadi nggak mau hancur banget lah gitu. Pas udah bisa kerja, punya penghasilan, mau pacaran, ya udah baru di situ. Kenal yang namanya tentang lain-lain lah. Jadi umur 21 baru pecah kawannya. Iya. Nah, berarti nge-DJ udah berapa tahun? Ini tahun ke-6. Tahun ke-6. Udah bisa beli apa aja tuh dari tahun ke-6 ini? Lebih ke aset sih ya, Kak. Seperti? Ya, rumah, mobil, terus aset ke badan juga kan, operasi segala macam, mempercantik diri sih. Karena kan basicnya gue kerja di bidang yang harus ketemu orang. Ya, ketemu orang yang Indonesia tuh pertama nilainya bukan skill dulu sih, good looking. Gitu. Jadi kayak gue harus invest ke badan gue gitu. Terus ini kan jangka panjang juga buat masa depan juga, jadi gitu sih kan. Tapi ya setahu gue nih, gue juga operasi kan. Tapi gue melakukan operasi payudara itu setelah gue punya anak. Nah, kan lu belum punya anak, tapi udah operasi payudara. Kenapa? Lebih ke dulu basicnya tuh gue punya mantan yang bener-bener nilai perempuan tuh dari fisik aja gitu. Terus dia suruh aku untuk operasi dia gitu kan. Ini mantan yang pertama yang aku bilang sebelumnya kecil banget. Iya rata lah ya kan. Terus akhirnya tapi aku operasi habis itu. Setelah operasi aku putusin dia. Kenapa?
kalau dia sayang dia nggak nuntut itu sih sama aku. Tapi kenapa mau nurut? Ternyata benefitnya buat aku banyak. Setelah operasi, oh iya ternyata pemikiran aku lebih terbuka aja, open minded gitu. Sekarang lebih ke gue cantik tapi gue nggak jual mahal gitu sama laki-laki gitu, malah ngebuat laki-laki penasaran. Menurut aku jadi kayak apa ya, privilege bener. Jadi kamu itu termasuk yang gampang atau yang sulit? Sulit banget, sulit ya, sulit nggak gampang. Sulit. Oke, walaupun misalkan ya udah sini tidur sama gue bayar gitu. Enggak, mau itu artis kayak pejabat kayak harus suka dulu. Iya, kalau aku nggak ini nggak. Oh, kalau nggak seret nggak mau. Bagian tubuh mana aja yang sudah dipermak? Payudara. Terus badan aku ada operasi liposuction gitu. Di mana tuh? Bagian mana tuh? Di paha sih. Paha. Jatuhnya malah orang kiranya aku operasi bokong, padahal memang asli sih sebenarnya bokong. Terus udah sama hidung. Sama hidung. Emang umur sekarang berapa umur? Aku 26. Oh, 26. 26 udah liposuction. Yep. Udah payudara, udah hidung. Kalau hidung oke lah ya. Tapi payudara kalau belum melahirkan nanti. Iya, aku ada konsul sama dokter sih, kata dokter. Nanti kamu kalau udah punya anak harus ini lagi, revisi lagi gitu kan. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Oke. Nah, katanya kan dunia DJ atau model itu tak lepas dari dunia negatif. Nah, menurut lo gimana? Menurutku sih memang itu wajar aja ya, gitu. Tapi tergantung dari kita sendiri, dari aku. Terutama godaannya banyak banget, rintangannya banyak banget. Terus apalagi di dunia model nih, basicnya aku model populer. Itu udah satu keluarga tuh heboh gitu kan. Aduh, model populer udah pasti lo photoshoot telanjang, habis telanjang lo ya dipakai sama fotografer. Tapi gue nggak ngalamin seperti itu gitu. Tapi punya foto telanjang? Nggak pernah. Sama sekali nggak punya? Nggak pernah. Karena memang ngejaga sih, dari awal karir aku ikut manajemen model yang lumayan bagus. Dia cuma bilang, mau tawaran itu semahal apapun, jangan gitu. Karena gue punya. Oh iya kak? Iya. Tapi mahal ya kak dibayarnya? Hah? Mahal gak? Tapi memang itu sih. Jadi lebih mikirin negeri aja banyak ya? Oh iya, lebih mikirin yang keluarga gue kan basicnya nggak ada yang entertain nih gitu. Lebih banyak di abdi negara juga, jadi ngejaga itu aja. Ngeliat gue tatoan aja tuh kakek, om apa semua tuh udah kayak sesak napas ya? Gitu sih. Kamu pernah punya pengalaman buruk nggak waktu saat kerja nge-DJ? Apa toketnya ditoel atau? Sering banget. Mungkin beberapa, aku nggak bilang ya semua DJ perempuan. Beberapa DJ perempuan mungkin ada yang punya side job ya setelah manggung, bisa ya kan. Tapi ini nggak semua ya? Iya, beberapa. Ya nggak semua, benar nggak semua. Jadi beberapa tempat atau venue atau klub kota yang seperti itu gitu. Contoh, pernah waktu itu aku mau perform, tiba-tiba salah satu karyawan klub itu kayak mau apa sih? Grepe. Iya, grepe apa ya namanya? Gitulah. Iya. Tapi aku lebih kayak protes sih, akhirnya aku komplain gitu. Gue talent nih gitu, enggak. Mungkin dia biasa seperti itu sama talent. Tapi kalau sama ownernya nggak apa-apa? Enggak. Tapi pernah sih ditawarin. Iya. Ya ownernya mau bayar lo segini, lo mau gitu. Aduh, ini nggak bisa gitu. Karena aku punya pacar kan lumayan ini lah. Jadi gara-gara punya pacar jadi enggak? Enggak, gue ngejaga kak. Kalau nggak punya? Nggak bisa juga. Karena aku gini, kerja profesional. Lu kalau mau nakal jangan nyampurin kerjaan lo. Kalau aku begitu sih. Sekarang single atau punya pacar? Punya pacar. Cewek cowok? Cowok. Oh, oke. Punya pacar. Background hidupnya Dea itu gimana sih kalau boleh tahu? Backgroundnya lebih itu kan sih dari kayaknya kabur dari rumah 13 tahun tapi nggak dicariin sama keluarga. Mungkin karena basicnya udah broken home ya dari kecil. Jadi lebih kita bertiga saudara itu lebih ke setelah orang tua nggak ada, yaudah lo mandiri aja kita masing-masing gitu. Yang penting jaga diri, yang penting ingat kita nggak boleh rusak nih setelah orang tua nggak ada gitu. Lebih mikirin pesan orang tua sih. Sekarang walaupun keluarga aku tahu nih aku nggak bisa dilarang ya, aku udah model DJ, tetap aja mereka support ya, karena ternyata aku nggak keluar dari jalur itu sih gitu kak. Backgroundnya. Berarti kamu ngasih kepercayaan gitu ya ke keluarga ya, bahwa nggak semua yang mereka lihat di luar sana tuh brand image-nya DJ model gitu. Apa sih target Dea dalam hidup yang Dea cari sekarang? Lebih karir masih sih aku mau cari ya, kejar tetap di DJ juga, tapi masih 2-3 tahun aja. Setelah itu tetap tujuan akhirnya aku pengen punya keluarga. Pengen menikah, punya anak gitu, jadi ibu rumah tangga. Ya pengen punya normal life sih, karena udah 6 tahun menurut
maksimal tuh 10 tahun aku karir DJ ya sama model. Udah model, apalagi kalau kita nggak pintar rawat badan, kita bakal kalah juga sih sebenarnya sama yang junior-junior nanti lebih bermunculan, lebih banyak cantik, seksi gitu. Segini aja aku 6 tahun udah termasuk senior ya kalau di model, di dunia model foto gitu. Jadi ya udahlah, 3 tahun lagi paling lama aku udah punya tujuan buat serius. Pas umur 29 tahun Iya, dong? iya. Apa kriteria cowok idaman deh yang bakalan bisa dinikahin? Lebih ke nggak dari dunia entertain, dari Kalau dukun mau nggak sama dukun? nggak mau. Katanya nggak dari dunia Iya, entertain. ya dukun gitu gue nggak mau juga sih, nanti dia gampang baca gue atau gue. Dukun-dukun tajir banyak. Enggak, tapi sekarang banyak yang nipu juga. Oh. Nggak mau. Lebih Terus kayak mau siapa? orang biasa aja sebenarnya. Ustadz mau biar Bagus juga kalau misalkan dia menuntun gue ke arah yang lebih baik kan kak, benar. Benar, nggak apa-apa, Iya, nggak ada iya, masalah. iya. Tapi Gitu. jadi istri keempat? Nggak mau kak. Oh. Gue nggak mau. Aku tuh sering banget ya dapet tawaran jadi istri kedua, ini serius nih pejabat gitu. Aku mau kenal sama pejabat gitu kan, anggota DPR segala. Tapi jadi istri kedua nggak mau. Maunya jadi yang pertama? Maunya jadi yang Tapi kan pertama. jadi pertama nanti akan ada yang kedua. Nggak mau kak, jangan Oh. doain kayak gitu. Gue Atau nggak berharap. diselingkuhin loh, nggak Iya. bisa. Lu Tapi mau emang- cari laki-laki yang cuma sama lo aja nggak ada di dunia ini yang Dia setia banget. berharap tuh nggak ada yang seperti itu, makanya nggak terburu-buru. Nggak ada, temen Kak. gue cakep banget lakinya selingkuh. Oh ya gitu Iya. ya. Emang laki-laki bangsat sih sebenarnya. Iya, jadi nggak usah mau jadi yang pertama, mendingan udah jadi yang kedua yang ketiga nggak apa-apa, jadi nggak sakit Yang penting hati. dicukupin gitu Iya, ya. lu ngapain lu kalau kayak gitu Berarti mah? salah dong ya, gue nolak tawaran selama ini yang Iya, dari berarti lo terlalu apa ya? Terlalu mikirin yang sebetulnya tuh agak-agak cuma 1% terjadi. ya di mungkin dunia karena ini. gue nggak ada orang yang diajak sharing, contoh ya kayak nyokap atau orang terdekat, jadi kayak pemikiran buat ke arah sana yang negatifnya tuh gue nggak mikirin gitu loh, lebih kayak positifnya. Aduh, gue nanti berdoa punya calon laki yang benar, yang begini, yang setia, sayang sama gue, yang bujangan. Tapi kan sebenarnya kalau ngomong itu sekarang itu susah banget, 1001 orang. Iya, ya. makanya 1001 udah tutup tuh. Tuh kan? Kalau siu. Iya. Doyanannya mantan laki gue kalau sih. Oh, ya? Iya. Oke lah, nggak usah ngomongin mantan Oke, laki ya. iya, nanti Ada nggak artis yang Indonesia yang pernah DM lo? banyak. Seperti Ini sebutin nih. iyalah sebutin, kan cuma DM, nggak ngapa-ngapain. Oh iya, pemain basket. Siapa? Apa sih? Terus Aduh, komedian aku lupa kan namanya. Dia nggak terkenal banget kayak komika gitu loh. oh komika. Tapi gue nggak hafal, beneran nggak hafal. Cuma pas gue lihat, jadi kan masuk ke waiting DM gitu. Ini apa sih gitu kan, pasti udah menjurus-jurus modus gitu. Cuma ya udahlah, aku nggak lari. Yang lain teman. Teman. Sekarang jadi berteman juga sebenarnya sih. Tapi awalnya kan kayak Iya gitu. ya. Terus siapa ya kayak Vicky Goro atau Vicky Prasetyo? Prasetyo. Terus Dia kayaknya mah udah semuanya kali ya. Ya terus Yang lainnya rata-rata kayak artis-artis baru, kayak pemain sinetron gitu yang boleh. Aduh nih. skuter. Yang dulu anak-anak langit gitu. Terus ada yang kemarin kena narkoba juga, gue lupa namanya. Siapa? Yang Banyak yang kena narkoba nih. Iya, pemain sinetron. Nah, ada lah gitu kan. Tapi isi DM-nya baik-baik aja atau ada? Kalau Vicky Prasetyo pasti ngajakin Gue dia lebih enggak, ke gue udah tahu deh. Karena gue kan bukan anak polos-polos banget ya. Jadi Iya. kalau mereka udah DM tuh hai, kayak udah komen story aku atau gimana, pasti gue udah tahu nih otaknya udah otak apa gitu. Kenalannya nggak mungkin Tapi mau pernah nggak ada yang cuman one night stand sama artis tidur, abis itu besok biasa aja? nggak ada. Sama sekali. Nggak Jadi ada. belum ada yang pernah dipakai. Ya karena aku nggak berminat kak. Oke. Nggak berminat, lebih suka itulah sama orang Oh, yang pacar, dari entertain. pakai hati. Pakai hati. Iya. Nah, selain foto, model, nge-DJ, ada nggak kegiatan lain yang dia lakukan? Sementara ini nggak ada sih, lebih kayak Cuman itu fokus. aja? Iya, heeh. Hari-hari juga foto, kayak endorse gitu-gitu kan. Oh, kamu juga konten. terima endorse? Iya, karena dari manajemen gitu udah diatur gitu schedule, foto, endorse segala macam. Udah itu aja. Karena memang itu seminggu pun udah lumayan sibuk gitu. Dari foto, endorse, syuting ya konten-konten Konten ya. YouTube kayak gini? Iya, ya gitu. Oh, I see. Kamu nggak punya konten YouTube juga? Nggak punya. Ya nggak usah punya. Kalau makin banyak orang yang bikin konten YouTube, makin sedikit Iya. penghasilan YouTuber seperti gua. Udah jadi bintang tamu Iya, aja. aku lebih suka Kamu kayak naikin harga endorse aja. Oh ya, oke sip. Endorse Jadi biar Instagram. nanti diundang lagi ke sini. Iya. Dea, Yap, 26 tahun. Oke. Tempat enak-enak yang paling parah yang pernah lo lakuin di mana? Tempat enak-enak. Ada di suatu villa
dia tuh di Bali, dia Kintamani kayak di tengah hutan gitu, jadi villanya cuma kita sendiri doang. Menurut gue sih itu udah ekstrim ya, karena nggak pernah ngelakuin yang di outdoor ya, outdoor gitu. Terus kayak ngerasa ini di hutan, sampai gue bilang ini ada yang ngintip kita nggak sih? Nggak ada, ini cuma villa kita doang gitu. Petugas juga nggak akan ada yang ngintip. Menurut aku itu udah ekstrim banget sih kayak. Ini sama bujangan atau sama laki orang? Sama pacar. Sama bujangan. Ya tapi kan waktu itu punya pacar katanya, tapi punya istri. Iya, itu lebih malah pacarannya nggak pernah ketemu loh, nggak pernah. Oh, masa? Iya, serius. Jadi cuma via WhatsApp gitu, telepon virtual. Kalaupun ketemu tuh mungkin temenin dia meeting gitu kan, meeting kerjaan. Nggak pernah yang ketemu berdua. Tapi udah pernah begini kan? Ya pasti udah. Kan pacar juga, walaupun tapi habis katanya nggak pernah ketemu. Iya, maksudnya nggak pernah ketemu yang berduaan gitu loh Kak. Kalau ketemu tuh kita rame-rame gitu. Nggak mungkin. Yang penting dia kan pacar gue. Iya. Oke. Fetish terliarnya dia tuh apa sih? Apa ya? BDSM. Oh, BDSM? Iya, terus sama pacar. Di BDSM paling terparah yang pernah dia lakukan apa? Apa ya? Ya paling diikat-ikat kali ya, aku suka soalnya. Diikatnya kan tangan sama kaki atau? Iya, kayak kita atau diginiin? Punya semuanya, kita udah coba. Karena memang aku termasuk yang suka dan agresif, terus pernah dapat pacar yang ternyata frekuensi seirama ya kan, sefrekuensi sama gue, jadi dia mau apa ternyata gue suka gitu. Yang penting kan yang penting seks itu harus komunikasi, sama-sama nikmatin sih. Betul, ya, exactly. Kalau nggak nikmatin tuh kayak aduh. Betul banget. Nah, buat Dea, ukuran misfit cowok penting nggak sih buat Dea? Nggak penting. Jadi apa? Yang penting skill. Skill sama durasi. Durasi penting nggak? Durasi penting juga, tapi kalau kelamaan juga nggak enak sih. Jadi yang pas gitu durasinya. Oke. Durasi yang pas menurut Dea itu berapa lama? 30 menit oke lah. 30 menit ya? Oke, 30 menit itu menurut Dea udah oke. Jadi buat kalian yang staminanya bisa sampai 30 menit, boleh. 30 menit tanpa istirahat ya, langsung gitu. Langsung ya? Lama loh 30 menit tanpa istirahat. Makanya pakai stopwatch deh, coba itu. Atau alarm ya? Iya benar. Dea ini lebih suka dominan atau enggak sih? Dominan kamu ya? Kamu suka menjelajahi ya? Iya. Oke. Artis cowok idaman buat fantasi siapa? Siapa ya? Coba artis cowok, fantasi loh, ini fantasi. Fantasi aja. Siapa aja bisa. Aku suka Reza sih. Aku suka cowok. Reza Rahardian. Sebenarnya aku lebih suka cowok-cowok brewok gitu loh. Dia seksi sih. Dia tuh seksi dan punya sex appeal-nya tuh keluar banget. Kayak ngeliat aja tuh kayak aduh. Aku ketemu sama dia waktu itu di Senen. Iya, dia memang punya sex appeal yang lumayan tinggi. Iya, jadi kayak ngeliat aja tuh sebenarnya kalau gue lagi datang apa ya namanya? Horny. Jadi kayak aduh, gue ngeliat aja udah basah. Kalau misalkan ini kan cuman hayal-hayal ya. Yep. Misalkan hayal-hayal bisa sama Reza Rahardian, apa yang mau lo lakuin pertama kali? Gue lebih lakuinnya apa nih? Aku lebih suka meluk soalnya. Iya begituan. Apa kira-kira yang mau pertama lo langsung mau dorong kah? Ya setidaknya gue lebih dominan, lu diam aja deh, gue yang kerja gitu. Jadi dia suruh pasrah gitu ya? Gue menjelajah lo aja deh gitu. Oke. Gue liar banget kan soal masalah itu. Cuma sama dong. Tapi sama pasangan ya, sama pasangan. Jadi kalau apalagi dapet pasangan yang sefrekuensi, aduh suka. Enak ya, seru ya. Gue juga punya beberapa temen yang sefrekuensi sama gue. Oke, ini ada sesi jawab cepat. Oke. Pertanyaan pertama, cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi Miss Queen? Kaya tapi jelek. Kaya tapi jelek. Semua bisa diperbaiki menurut gue. Betul. Model atau DJ? DJ. Oke. Nikah siri atau HTS-an? HTS-an. Aku nggak mau coba-coba nikah siri. Kalau mau langsung resmi gitu kan. Bagus. Oke. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha. Usaha dulu, karena kalau banyak anak menurut gue belum siap aja, belum. Jadi ibu ya? Oke. Pinjem duit atau minjemin duit? Minjemin duit. Oke. Atas atau bawah? Atas dong. Di dalam atau di luar? Luar lah biar aman. Terus cobain di dalam, laki-laki lebih suka di dalam. Kalau udah laki gue nggak apa-apa, ya kan kalau masih pacaran. Gue nggak laki, gue nggak apa-apa. Oh iya Kak, serius? Iya, santai.
Soalnya subur banget, jadi nggak bisa. Ada caranya cuy. Oh iya. Nanti boleh aku nanya caranya ya. Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai cinta dong. Oh, masih ada ya cinta hari gini ya? Kalau gue sih menganut asas cinta ya. Nafsu kedua. Kalau gue nafsu doang nggak bisa basah tetap gitu. Oke. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain sukanya. Oke. Di depan atau di belakang? Depan belakang suka. Oh, lu udah pernah belakang? Lo belakang tuh gimana? Ya nggak tahu apa. Maksudnya gaya belakang juga, bukan yang dari belakang gitu loh. Oh, lu belum pernah di belakang? Enggak, maksudnya gaya depan belakang gitu maksud gue. Jambak atau cekek? Dua-duanya suka. Suka, lu kan BDSM banget. Iya, gue juga suka jambak, suka cekek juga gitu. Kayak gemes gitu, makin. Di perut atau di puser? Di perut atau di puser? Di perut atau di muka? Di perut aja, jangan di muka. Nanti katanya sih apa gitu. Apa? Kalau kata orang tuh vitamin kan, kolagen apa? Coba enggak di perut aja lah. Itu kolagen sperma. Tapi tergantung sih Kak, kalau lagi tergantung makannya juga. Kalau lakinya makannya sehat, bagus. Tergantung bagus dia. Buru-buru gitu. Kalau buru-buru ya udah di mana aja lah, cepet. Mana aja ya. Oke. Durasi lama tapi nggak endul atau cepat tapi endul? Cepat tapi endul, tapi rata-rata makin lama makin endul nih. Karena lu pakai cinta tadi dasarnya. Iya, dasarnya bukan nafsu. Lampu mati atau lampu nyala? Lampu redup-redup gitu loh, yang remang-remang. Iya, remang-remang. Jadi nggak terang banget, nggak gelap-gelapan juga. Gelap gue mau lihat apa ya kan? Ini pinggir-pinggir jalan tol. Iya. Gue nggak bisa lihat mukanya juga lah, enak apa enggak gitu. Oke. Berambut atau polosan? Berambut atau polosan gimana nih? Ini rambut beneran atau apa? Ya nggak tahu. Kalau gue suka bersih sih, polosan. Oh, polosan. Oke. Dea, thank you loh Dea. Thank you juga Kak. Terima kasih udah mau mampir ke sini. Tuh lihat bendera gua LGBT. Iya, jadi semua manusia buat gue sama aja. Iya, punya hak yang sama sih. Iya, mau cewek suka cewek nggak apa-apa, mau cowok suka cowok nggak apa-apa. Itu kan pilihan menurut aku. Betul banget. Karena naraga dan surga kita tuh belum tentu juga jadi tempat kita dan tempat mereka. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Crazy Nikmil berikutnya bersama Pemersatu Bangsa Indonesia. Thank you.